Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ini seorang sahabat yang khidmat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai masuk kota Madinah sampai wafat. Beliau tahu persis bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya. Sayyidina Anas pernah dikasih bimbingan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada beliau, "Ya Anas, asbighil wudu yuzad fi umrik wa sallim ala man lagitahu min ummati takthur hasanatuk wa idza dakhalta manzilak fasallim ala ahli baitik yakthur khairu baitik." Tiga hal dipesan Anas. Kalau wudu yang sempurna, sunnah-sunnahnya lakukan. Cuci tangan, berkumur, istinsyak, tiga-tiga, menurunkan kanan dan kiri, doa setelah wudhu dan seterusnya, yang sempurna setiap wudhu. Maka umur kamu ditambah oleh Allah. Bisa berarti panjang umur, bisa berarti barokah dalam umurnya. Karena itu kalau wudhu jangan asal-asalan basah. Sak sunnah-sunnahnya lakukan, siwaknya bagaimana dan seterusnya. Nah, isbaghul wudu. Dalam hadis Nabi pernah menyatakan, "Ala adullukum ala man yahmullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Maukah kamu tak kasih bimbingan amalan yang hasilnya bisa double? Bukan hanya satu hasil. Pertama bisa mengampuni dosa banyak, yang kedua bisa mengangkat derajat banyak. Bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi ada pengampunan dosa, ada yang sifatnya itu maghfirah, ada sifatnya itu adalah kafarah. Nah, maghfirah dan kafarah ini banyak ulama berpendapat. Tapi yang jelas maghfirah lebih utama daripada kafarah. Karena itu Allah berikan maghfirah kepada Nabi, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ada menyatakan kafarah itu adalah mahfudz dzunub, tapi lam yuktab lahu thawab. Kafarah itu mengampuni dosa tapi tidak ada pahala. Pahalanya yaitu diampuni dosa. Udah. Kalau maghfirah lain lagi. Selain dia tadi itu mengampuni dosa, juga terhitung hasanat, pahala. Pahala. Ada yang menyatakan kalau kafarah itu ada ugubahnya. Kalau maghfirah itu enggak ada ugubah. Contoh, sakit itu adalah kafarah dzunub. Dan sakit itu merupakan ugubah. Ugubah. Kerugian harta itu kafarat dzunub. Sampai tertusuk duri pun itu kafarah daripada dzunub. Tapi kalau maghfirah tanpa ada ugubah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ macam-macam, ya. Di situ macam-macam. Tapi yang jelas Nabi SAW menggambarkan, mau enggak kamu satu amalan yang dosa itu dihapus dan mendapatkan derajat. Ini berarti maghfirah ini. Ini berarti maghfirah. Bala ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Isbaghul wudu al makari. Wudu sempurna walaupun musim dingin. Walaupun musim dingin. Wa kathratul khuta al masjid, memperbanyak berjalan ke masjid, enggak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Wa intidarus shalah ila shalah. Bukan hanya pergi ke masjid langsung salam mencetat, tapi dia duduk ada di masjid i'tikaf menunggu dari sholat sampai ke sholat berikutnya. Fadzalikum murubat, itu adalah bentuk jihad. Malah Nabi ngulangi, fadzalikum murubat, itu adalah jihad, yaitu membela Islam. Membela Islam itu wudu benar, sholat berjamaah, ada di masjid, sering i'tikaf di masjid. Itu pembelaan terhadap Islam, bukan gambar-gembor.
perlu istiqamah. Perlu istiqamah. Nah, dalam hadis Nabi menyatakan salatu imaduddin faman agamaha faqad agamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang memperkuat tiang, salatnya diperkuat, ini berarti menjayakan agama, memperkuat agama. Siapa yang meninggalkan salat berarti telah meruntuhkan agama. Yang meruntuhkan agama itu bukan Yahudi, bukan Nasara, nggak bisa dia. Akan meruntuhkan Islam, nggak bisa. Yang meruntuhkan Islam, orang Islam yang nggak sholat. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang menjatuhkan wibawa Islam, orang Islam yang nggak sholat. Karena itu hati-hati keluarganya, hati-hati pegawainya, hati-hati anak-anaknya, hati-hati semuanya. Jangan sampai nggak sholat dibiarkan, berarti Anda telah andil untuk menjatuhkan Islam, untuk meruntuhkan Islam. Tegas dalam masalah ini. Pegawai kan nggak sholat diperingatkan, kalau nggak dikeluarkan. Anak kalau nggak sholat kita harus marah dan kita harus betul-betul benci kalau dengan perbuatannya. Terus demikian. Jadi jangan kompromi bagi orang yang tidak sholat, karena orang itu adalah benar-benar telah meruntuhkan kewibawaan Islam. Naam. Anas, sempurnakan wudu. Yuzad fi umrik, maka ditambah di umurmu. Wasallim ala man laqitahu min ummati taktur hasanatuk. Berilah salam kepada setiap orang yang kamu temui daripada umatku, maka akan berlimpah kebaikan-kebaikan kamu, ganjaran kamu. Setiap ketemu muslim kasih salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ya, maka akan banyak pahala yang kamu raih. Jangan dianggap enteng itu, beri salam itu. Dalam satu hadis Nabi menyatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak bisa masuk surga sehingga kamu benar-benar menjadi orang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu enggak mungkin jadi orang yang benar-benar sempurna imannya sehingga kamu saling mencintai. Ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum. Maukah kamu tak kasih satu amalan, jika kamu lakukan kamu akan bisa saling mencintai. Ente pingin muslimin saling bersatu, saling peduli, saling perhatikan. Ada amalan dan itu adalah melambangkan kesempurnaan iman. Bala ya Rasulullah, apa itu Rasulullah? Maka Nabi menyatakan afsyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Dan kita ganti selamat sore, kita ganti nuwun sewu. Sewu dulu bisa beli rumah, kalau sewu sekarang beli kerupuk ente. Nuwun sak miliar kalau sekarang itu. Karena itu tetap ganti tetap dipertahankan assalamualaikum. Nah, yang berikutnya, pertama apa tadi? Wudu sempurna, menambahi umur, memberikan salam, maka akan melimpahkan kebaikan. Yang ketiga, wa idza dakhalta manzilak fasallim ala ahli baitik. Kalau masuk rumah kasih salam. Yaktur khairu baitik, maka akan menjadi banyak kebaikan rumah kamu, berkah. Sejahtera, anak-anaknya bakal nurut, istrinya bakal hormat, dia sebagai suami bakal disenangi dan dipatuhi, bahkan pelayannya insyaallah akan bekerja dengan baik, berkah rumahnya. Setiap masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu seharusnya. Orang tadi itu setiap masuk dari rumah, apalagi masuk rumah orang lain, ya, la tadkhulu baitan apa? Hatta la tatlu hatta tasanisu ila aliha wa hatta tasanisu tusallimu ala aliha. Jangan kamu masuk rumah sehingga hatta tasanisu wa tusallimu ala aliha. Sehingga kamu tadi itu meminta izin dan berikan salam kepada yang ada di dalam rumah. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ghairi ala ahliha.
Ada riwayat, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu baraka alaik wa ala ahli baitik. Wahai putraku, jika kamu tadi itu masuk ke rumahmu, maka kasih salam. Insyaallah barakah dalam keluarga kamu dan barakah kepada kamu juga. Barakah kepada kamu dan barakah kepada keluarga kamu semuanya. Kasih salam. Itu bukan kandang, itu bukan kambing. Masuk kambing kepada kandangnya tanpa salam. Inti manusia mukmin, udah diajari adab sama Nabi. Masuk itu dengan salam. Nah, kalau masuk rumah orang lain malah ditambahi Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, jangan langsung nyelonong. Adkhul, boleh masuk enggak? Kenapa? Mungkin dia sama keluarga, mungkin lagi dia belum siap bangun tidur atau yang lainnya. Kasih, minta izin, minta izin. Begitulah adab yang diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, antara kamu dengan Tuhan kamu. Yang kedua, antara kamu dengan orang sesama muslim. Yang ketiga, antara kamu dan keluarga kamu. Asbighul wudu yuzad fi umrik, maka itu adalah antara kamu dengan Tuhan kamu. Wudu yang bagus, karena wudu yang bagus itu akan melahirkan sholat yang bagus. Bilang biqadri khusyu'il abdi fi wudu'ihi kadzalika khusyu'uhu fi sholatihi. Menurut ukuran khusyuknya seorang hamba di wudunya, begitulah khusyuknya dalam sholatnya. Wudu sempurna, sholat sempurna. Wudu cepet-cepetan, sholatnya cepet-cepetan. Wudu kacu, sholat kacu. Karena al-wudu miftahus sholah. Wudu itu kuncinya sholat. Yang kedua, yaitu antara kamu dengan orang lain kasih salam. Kasih salam kepada mereka setiap ketemu minimal, apalagi kalau kamu perhatian dengan kesejahteraan mereka, tambah lagi itu semuanya. Yang ketiga, antara kamu dengan keluarga kamu, masuk rumah memberikan salam, hidup dengan bagus, sakinah ada di rumah. Jika ini semuanya kamu lakukan, maka insya Allah kamu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah karena ibadahnya bagus, dicintai oleh masyarakat sekitarnya karena kamu hidup bersama mereka dengan akhlak yang baik, dicintai oleh keluarga kamu karena kamu menjadi pelindung bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah.